Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Presiden RI Joko Widodo mengapresiasi dihadirkannya Beli Kreatif Danau Toba yang diyakini dapat mengembangkan potensi ekonomi kreatif di kawasan Danau Toba sebagai salah satu dari 5 destinasi super prioritas. Hal tersebut disampaikan Presiden saat meluncurkan Beli Kreatif Danau Toba secara daring. Peluncuran ini dihadiri Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno yang berada di lokasi peluncuran yakni di Danau Toba. Selain ada sejumlah menteri yang juga hadir secara virtual, diantaranya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Sementara itu ada menteri lainnya yang hadir dari Bali G yakni Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio, dan juga Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanusudibio. Presiden mengatakan Beli Kreatif Danau Toba menjadi salah satu cara untuk mensukseskan gerakan Bangga Buatan Indonesia. Daerah memiliki potensi yang kuat untuk mengembangkan produk lokalnya, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Presiden menjelaskan platform e-commerce menjadi wadah untuk mempermudah para pelaku ekonomi kreatif dan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam memasarkan produknya. Pemanfaatan platform tersebut bagi pelaku UMKM terus meningkat, dan Gernas BBI juga sukses mengajak para pelaku UMKM menggunakan platform e-commerce. Dan tantangannya menurut saya adalah membangun bagaimana kita juga memiliki pelayanan yang terbaik, produk-produk ekonomi terbaik, pelayanan yang kelas dunia, dan itu yang saya bilang bahwa kita harus punya produk fashion, produk kuliner, produk kria yang bisa menghadirkan the look, the feel, the taste, the smell, and the vibration of Danau Toba. Itu yang saya ingin hadirkan, dan mudah-mudahan hari ini adalah kick off dari mimpi kita. Mudah-mudahan kita semua bersama bisa mewujudkan untuk membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Pada tahun 2020, Gernas BBI berhasil mengajak lebih dari 3,8 juta pelaku ekraf dan UMKM untuk onboarding ke platform e-commerce sehingga dapat memperluas potensi pasar hingga ke pasar nasional bahkan mancanegara. Kepala negara mengatakan para pelaku kreatif dan UMKM di kawasan Danau Toba sudah sangat dikenal, misalnya melalui produk kerajinan ulos yang sudah mendunia dan kopi Sidikalang yang sangat tersohor. Kawasan Danau Toba juga cantik dengan bentangan danau vulkaniknya. Presiden pun menyatakan kebanggaannya dapat secara resmi meluncurkan kampanye Beli Kreatif Danau Toba. Mengakhiri sambutannya, Kepala Negara menyampaikan bersama dengan peluncuran kampanye Beli Kreatif Danau Toba, pemerintah juga memperkenalkan aplikasi jaringan pariwisata Hub. Sementara itu, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanusudibio mengatakan dengan adanya pertumbuhan di sektor ekonomi kreatif, ke platform e-commerce bisa menjadi solusi bagi para pelaku ekonomi kreatif yang belum bisa memasarkan produknya secara fisik akibat pandemi COVID-19. Sehingga gerakan ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi para pelaku kreatif untuk memperkenalkan dan memasarkan produknya lewat platform digital. Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional yang diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta tahun ini digelar berbeda dari tahun sebelumnya. Karena di tengah pandemi, peringatan yang digelar tepat pada Hari Peduli Sampah Nasional ini dilangsungkan secara luring dan daring. Untuk acara luringnya dilangsungkan di Padepokan Restu Bumi Ciracas, Jakarta Timur. Meski penyelenggaranya berbeda, namun tidak menghilangkan semangat masyarakat untuk mengikuti peringatan ini. Bahkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun hadir secara virtual. Selain Anies, sejumlah pejabat di jajaran Pemprov yang hadir, antara lain Syarifudin, PLT Kepala DLH DKI Jakarta, dan RB Sutarno, penggiat lingkungan hidup dan penerima penghargaan Kalpataru tingkat nasional tahun 2020, dan Ferry Farhati, Ketua Tim Penggerak PKK DKI Jakarta. Tak ketinggalan Angela Jelita Richardson sebagai founder Indonesia Indah Foundation yang juga turut hadir secara daring. Acara yang disiarkan langsung kanal YouTube Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta ini juga sekaligus memperingati Hari Bersih Indonesia. Peringatan ini juga disiarkan kembali oleh Eljon TV. Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional dan Hari Bersih Indonesia tahun ini mengambil tema Sampah Bahan Baku Ekonomi di Masa Pandemi. Acara ini diselenggara berkat kerjasama Indah Foundation, Hari Bersih Indonesia, dan berbagai sponsor lainnya. Dalam sambutannya, Gubernur Anies mengatakan pengelolaan sampah harus memiliki perubahan mindset, yakni hanya sekedar mengirim sampah ke tempat pembuangan sampah, namun harus perubahan perilaku dalam mengelola residu. Karena itu peringatan HPSN ini harus dijadikan momentum untuk merubah perilaku tersebut, termasuk mempertegas komitmen Pemprov DKI Jakarta bahwa pengelolaan sampah dapat dijadikan sesuatu yang bermanfaat sehingga dapat membantu pertumbuhan perekonomian. Tak hanya itu, pengelolaan ini juga harus berkesinambungan dengan metode waste to resource melalui pelaksanaan ekonomi sirkular dan sampah sebagai sumber energi. Rumah tangga memiliki peran penting dan dapat memilah sampah yang nantinya dapat dikelola bersama di lingkungan RW melalui bank sampah yang didirikan masyarakat.
Sementara itu, PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Syarifudin menyatakan, HPSN 2021 dengan tema sampah bahan baku ekonomi di masa pandemi bermaksud menjadi platform pengelolaan sampah untuk mendorong perekonomian masyarakat, sesuai prinsip waste to resource, waste to energy. Dalam peringatan ini, Angela Jilita Richardson, founder Indonesia Indah Foundation, mengucapkan selamat Hari Peduli Sampah Nasional dan Hari Bersih Indonesia 2021. Hal tersebut disampaikan Angela saat memberikan kata sambutannya. Dalam kesempatan ini, Angela mengajak masyarakat untuk membuka mata dan telinganya terhadap kondisi yang terbilang cukup parah dengan sampah ini. Solusinya adalah di dalam diri setiap manusia untuk berkomitmen menghindari jenis-jenis sampah plastik. Dalam acara ini, dilangsungkan Persmen Kerja PJLP atau pendamping jasa lainnya orang perorangan. Pendamping RW dilakukan dengan pemberian dan pengenaan rompi terhadap 6 perwakilan PJLP DKI Jakarta oleh Syarifudin. Saat pengenaan rompi, Syarifudin dan para perwakilan PJLP pendamping RW tersebut hadir di atas panggung, lengkap dengan masker dan face shield. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno bertemu Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk membahas rencana pembangunan kawasan ekonomi khusus Lido, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pertemuan keduanya dilaksanakan di Gedung Pakuan, Kota Bandung. Untuk memantau pembangunan KEK Lido ini, pihaknya dan pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mengunjungi lokasi pembangunan pada Maret 2021. Pembangunan KEK Lido ini telah memperoleh persetujuan dari Dewan Nasional KEK pada 12 Februari 2021. KEK Lido ini diproyeksikan oleh Kementerian Koordinator Perekonomian dapat menarik investasi hingga 2,4 miliar dolar AS atau setara 33,5 triliun rupiah. Selain itu ada sejumlah hal lain yang dibahas oleh Sandiaga dan Ridwan Kamil terkait pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Di antaranya rencana pembangunan KEK di Sukabumi dan penambahan lahan milik badan usaha milik negara yang ada di Jawa Barat untuk dikelola oleh generasi milenial. Sementara pada saat yang sama, Ridwan Kamil mengatakan dalam pertemuan itu, ia menyampaikan sejumlah gagasan kepada Menparekraf Sandiaga Uno untuk menjadikan pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai lokomotif pemulihan ekonomi Indonesia, khususnya di Jawa Barat yang terdampak oleh pandemi COVID-19. Rencananya kami akan melakukan kunjungan di bulan Maret untuk memastikan bahwa progres atau kemajuan dari pariwisata yang pertama di Provinsi Jawa Barat ini bisa dilakukan. Kedua adalah tugas tadi bersama untuk menambah jumlah lahan yang bisa dikelola oleh milenial, yaitu lahan-lahan yang ada di BUMN, terutama yang bisa dikelola untuk menciptakan lebih dari 500.000 lapangan kerja baru untuk anak-anak muda. Jadi itu langkah kolaborasi kita dan mudah-mudahan ini bisa membuka lapangan kerja dan memberikan kebangkitan pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Ia berharap pertemuan kedua belah pihak ini dapat memperkuat kolaborasi antara Kemenparekraf dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ia juga berharap Menparekraf Sandiaga dapat segera menindaklanjuti hasil pertemuan ini agar dapat diketahui masyarakat lebih luas. Dalam pertemuan ini, Sandiaga didampingi oleh Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggaraan Kegiatan Kemenparekraf Rizky Handayani, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenparekraf Harisanto Sasungkari, serta Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif Kemenparekraf Muhammad Nil El Ihimam. Tim Eljon Media, laporkan.